Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Jamal selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, adakah dari teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Iya Dina, Siska ya. Ya, jadi untuk Siska kemarin orang tuanya sempat mengabari ke sekolah. Katanya memang sedang kurang sehat. Kita doain ya untuk teman kita, semoga lekas diberi kesembuhan. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin kalian mereview materi di minggu lalu tentang kalor. Ada yang masih ingat? Apa itu pengertian kalor? Iya, silakan Dodi. Benar ya. Ada yang lain? Ya, Dina silakan. Tepat juga ya. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari teman-temannya? Iya, benar ya. Semuanya benar. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi kalor yang udah kita bahas di minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita bahas tentang pemuaian. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Baik, sebelum Ibu share screen, dari kalian ada yang tahu apa itu perpindahan kalor? Iya, Jamal? Kurang tepat ya, tapi sudah 90% mendekati jawaban. Ya, ada yang ingin menambahkan lagi? Iya, benar. Iya, silakan, Dodi. Tepat ya, semuanya tepat. Jadi perpindahan kalor adalah kalor yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Baik, nanti Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya anak-anak? Baik. Kalian juga buka buku ya, buka buku atau modulnya di halaman 20 tentang perpindahan kalor. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis perpindahan kalor, kira-kira dari anak-anak apakah ada yang tahu apa kesimpulan dari gambar ini? Iya, ini orang yang sedang merebus air ya. Ya, silakan Dina. Benar ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Dodi? Tepat juga ya. Ada lagi? Iya, benar. Jadi, dalam proses kita merebus air terdapat 3 perpindahan kalor sekaligus yang terjadi. Yang pertama itu ketika kita menyalakan kompor, api yang terdapat pada kompor itu akan memancarkan panas ke panci. Ini disebut dengan radiasi. Kemudian, ketika kita merebus air,
air ini kan yang di bawah ini kan udah mulai panas, udah panas, kemudian yang atas ini masih dingin. Jadi ada perpindahan. Jadi ada transfer kalor yang terjadi antara air panas dan air yang dingin, ini namanya konveksi. Kemudian ketika air mendidih, ketika pancinya panas, otomatis gagang panci yang terbuat dari logam ini juga akan ikut panas, mengantarkan panas. Ketika kita pegang, kita kan sangat merasakan panas ya. Nah, ini disebut dengan konduksi. Paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah paham ya. Baik, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Nih, yang pertama itu ada konduksi. Tadi sudah sedikit kita singgung tentang konduksi ini. Jadi ketika ada batang logam, ini batang logam yang kita panaskan. Ini ada api, kita panaskan. Dan yang ujung kita pegang seperti ini, seperti pada gambar ya. Nah, panas yang terjadi di sini akan juga kita rasakan di sini. Nah, ini disebut dengan konduksi. Jadi ada yang tahu kesimpulannya? Konduksi itu apa? Ya, silakan. Siapa ini? Iya, Dina. Silakan. Benar ya? Iya, Jamal, silakan. Benar. Nah, jadi peristiwa perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel itu disebut dengan konduksi. Ini salah satu contohnya, yaitu ketika kita memanaskan sebuah logam pada api. Nah, jumlah kalor yang dipindahkan ini kesatuan waktu, jadi konduksi juga punya rumus. Rumusnya adalah Q per delta T sama dengan H sama dengan Ka delta T per L, di mana Q ini kalor, delta T ini adalah perbedaan suhu, kemudian H ini adalah jumlah kalor yang merambat tiap waktu. Kemudian K ini adalah koefisien konduksi termalnya, A ini adalah luas penampang batang, dan L ini adalah panjang batangnya. Jadi kita akan lanjut ke contoh soal. Ada yang masih kurang paham tentang konduksi atau kita lanjut? Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Lanjut di modul 21. Nah, contoh soalnya adalah batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm persegi dan perbedaan suhu kedua ujungnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, jika koefisien konduksi termalnya adalah 0,2 kalori meter minus 1, tentukan laju aliran kalornya. Nah, kita udah ketahui kalau misalkan L atau panjangnya adalah 2 meter. Kemudian untuk luas penampang atau A ini 20 cm. Kemudian perbedaan kedua ujung ini delta T-nya adalah 50 derajat Celcius dan koefisien termalnya ini adalah 0,2. Yang ditanyakan adalah H. H tadi apa H? Nah, betul, jumlah kalor ya yang merambat tiap satuan waktu. Nah, jadi K-nya tadi 0,2. Kemudian luas penampangnya 20. Delta T-nya tadi 50 derajat Celcius. Kemudian L-nya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 0,01 kalori sekon pangkat min 1. Ada yang masih bingung cara pengerjaannya? Iya, Dina? Oke, jadi ketika satuannya, kan untuk luas penampang ya, jadi ketika satuannya adalah cm, kita harus ubah dulu dia ke bentuk meter. Jadi ini
Nih, 20 cm, kita ubah ke dalam bentuk meter, jadi 20 kali 10 pangkat min 4. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup, baik. Ini adalah contoh yang kedua. Kita lanjut ke jenis perpindahan kalori yang kedua, yaitu konveksi. Dari gambar ini, ada yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan Dodi. Benar ya. Ada lagi? Iya, Dina. Tepat juga. Jadi, seperti yang udah kita jelaskan di awal ya, tadi terkait orang yang sedang merebus air, kita akan bahas lagi di sini nih. Jadi, ketika kita merebus air, terjadi transfer kalor ini. Jadi, air yang ada di sini awalnya semuanya dingin, kemudian kita nyalakan kompor, kemudian airnya kan mulai panas, mulai panas, mulai panas, dan semakin panas, dan untuk yang air di atas ini akan, apa ya, kalau untuk di sini kan kita mengalami perputaran ya. Jadi nanti dengan mengalami perputaran ini, itu yang namanya air mendidih, seperti itu. Jadi ketika kita merebus air kan terjadi perpindahan kalor dari air yang panas bagian bawah ini ke atas, muter. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari gambar ini? Jadi konveksi itu apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi peristiwa partikel perpindahan kalori ini ketika perpindahan massa atau perpindahan partikelnya ini terjadi pada zat perantara, ini disebut dengan konveksi. Nah, untuk lebih jelasnya, konveksi ini punya rumus dengan rumus H sama dengan H kecil A delta T, di mana untuk H kecil ini karena H ini sudah kita bahas dan A dan delta T juga kita sudah bahas sebelumnya. Jadi untuk H ini adalah koefisien konveksi. Kalau tadi di konveksi apa namanya? K ya simbolnya. Kalau untuk konveksi H, betul sekali. Jadi kita lanjut ke contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, betul-betul. Udah paham ya berarti ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada fluida dengan koefisien konveksi termal atau H-nya, H kecil 0,01. Kemudian, luas penampangnya ini 20 cm, suhunya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian itu, nah ini kan jika fluida mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding yang bersuhu 20 derajat Celcius, jadi ada delta T. Delta T-nya ada 2. Kemudian, berapakah besar kalor yang dirambatkan? Nah, kita ketahui bahwa hanya itu 0,01, kemudian A-nya atau luas penapangnya adalah 20, kemudian delta T-nya tadi ada 2 ya, ada 100, ada 20. Jadi, delta T2 dikurangi delta T1. Delta T1 dikurangi delta T2. Nah, jadi ada delta T akhirnya adalah 80 derajat Celcius. Kita masukkan rumusnya 0,01 dikali 20 dikali 10 pangkat min 4 dikali 80, hasilnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 3 kali pangkat min 1. Kira-kira ada yang ingin tanyakan sebelum Ibu lanjut? Cukup ya. Baik, kalau cukup. Kita lanjut ke perpindahan kalor yang ketiga. Ini gambar apa? Benar. Ini adalah orang yang sedang menyalakan api ya. Jadi api yang kayu bakar yang kita nyalakan
akan menghasilkan api. Ini menyebabkan sebuah radiasi. Jadi ketika kita kumpul, ini gambar api unggun ya. Jadi ketika kita merasa panas dari api yang menyala, ini terjadi proses radiasi di sini. Jadi dari gambar ini ada yang mau menyimpulkan lagi apa itu radiasi? Ya, silakan Jamal. Benar ya? Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Rizka. Tepat ya. Jadi radiasi itu adalah proses perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, rumusnya sendiri itu ada delta Q per delta T, emisivitas, kemudian tetapan Boltzmann, A T pangkat 4, di mana E ini adalah emisivitas, kemudian epsilon ini adalah tetapan Boltzmann, A-nya luas penampang, dan T-nya ini adalah suhu mutlak. Tentang radiasi, apa ya, ada yang mau ditanyakan lagi tentang rumusnya? Ya, jadi untuk radiasi ini berbeda dari yang tadi ya, rumusnya juga hampir mirip. Ini kayaknya sama sih. Menurut Ibu ini lebih kompleks ya untuk radiasi ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal jika tidak ada yang ingin bertanya. Lanjut atau seperti apa? Lanjut dulu, baik. Nah, jadi ini ada contoh soal di mana sebuah lampu pijar M. Lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas 10 pangkat 6 dan emisivitasnya 0,5, di mana suhu mutlaknya ini adalah 1000 Kelvin selama 5 sekon, di mana epsilonnya ini sama dengan ini tetapan Boltzmann-nya. Yang ditanyakan adalah jumlah energi radiasi yang dipancarkan. Kita bahas ya. A-nya ini adalah 10 pangkat min 6. E-nya tadi berapa? Ya, 0,5. Kemudian suhu mutlaknya ya 1000 dan waktunya adalah 5 sekon. Tetapan Boltzmann-nya berapa? Iya, 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W E min 1 K pangkat min 4. Yang ditanyakan adalah delta Q-nya. Jadi cara mencarinya adalah delta Q sama dengan epsilon E epsilon A T pangkat 4 delta T, di mana E-nya 0,5 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1000 pangkat 4 dikali 5. Hasilnya adalah berapa? Sama tidak dengan ini? Baik. Hasilnya adalah 14,175 kali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, selesai ya. Ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait perpindahan kalor yang sudah Ibu jelaskan? Kita sampai pukul berapa ya? Ya, Jamal? Baik. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi berarti ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi yang Ibu jelaskan? Dari radiasi, konveksi, kemudian konduksi. Atau sudah paham semua ini? Oke. Jadi nanti karena waktunya sebentar lagi ya, silakan nanti kerjakan tugasnya ini di halaman 25 ya, yang bagian latihan soal. Silakan dikerjakan 1 sampai 3. 1 sampai 3 silakan dikerjakan di rumah soalnya. Kita ketemu lagi di hari apa? Kamis ya. Nanti di hari Kamis
kita bahas soalnya satu persatu. Jadi nanti silakan kerjakan, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Baik, dari materi yang Ibu jelaskan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalor yang berpindah dari suhu yang dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dinamakan dengan perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, kemudian yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini diberi keberkahan dan kemanfaatan untuk kita agar kita bisa paham dari materi yang telah dijelaskan. Mungkin Ibu akhiri ya pertemuannya, waktunya berapa menit lagi ya? Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan karena sekarang sudah musim pancaroba, jadi kesehatannya dijaga. Ibu akhiri pertemuan kita dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.